Sekarang yang pidato namanya Ananda Hisham Iyad Rahman, kelas 4 MDA. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, karunia, nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat di tempat pengajian rutin malam Kamis dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita, junjungan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Tiada lain, tiada bukan, beliau Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SK selaku pendiri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah se-Indonesia, rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Abah Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah hafidahullahu ta'ala selaku Khadimul Mahad Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3, 4 Karawang dan 5 Bogor. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Abuya Al-Habib Hasan bin Ali Al-Idrus hafidahullahu ta'ala selaku Wakil Khadimul Mahad Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 4 Karawang. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Kiai Samsul Hayat hafidahullahu ta'ala selaku Wakil Khadimul Mahad Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3 Karawang Putra. Yang saya hormati dan saya ta'zimi pula para habib, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah pengajian rutin malam Kamis yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta meraih keridhaan darinya adalah dengan melalui ilmu dan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlakul karimah,
dan bermanfaat bagi sesama. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja, namun juga proses dalam membentuk karakter mulia dalam diri setiap manusia. Dengan pendidikan yang baik, seseorang tidak hanya meraih kesuksesan dalam urusan dunia saja, tetapi seseorang akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Namun sebaliknya, tanpa pendidikan yang baik, manusia akan sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Tanpa pendidikan yang baik pula, manusia akan terjerumus ke dalam kehancuran moral dan spiritual, sehingga akan menjadi penyebab rusaknya negara dan bangsa, sehingga ia tidak akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang diajari dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendidik para sahabat dengan fondasi yang tak ternilai harganya, penuh kelembutan, keteladanan, kasih sayang dan hikmah, baik itu untuk kemajuan dunia maupun keselamatan akhirat, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi terbaik yang pernah ada. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Dia yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yang menyucikan jiwa mereka, serta yang mengajarkan mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ayat tersebut merupakan tahap yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik umat untuk menuju kebaikan dan kebenaran. Tahapan-tahapan tersebut adalah dengan menyampaikan wahyu, kemudian penyucian jiwa dari keburukan dan kejelekan. Kemudian setelah saat itu masyarakat telah memiliki jiwa yang bersih, Nabi mulai mendidik mereka dengan ilmu dan hikmah, sehingga keduanya dapat tertanam dengan baik di dalam hati mereka. Sebagaimana penjelasan Syekh Sayyid At-Tantawi dalam kitab Tafsir Al-Wasit, beliau berkata, awwalu marrohili tablighir risalah yakunu bitilawatil Qur'ani summa sana bitazkiyatin nufusi minal arjasi summa salasa bita'limil kitabi wal hikmah li'annahuma yakunanni ba'da tablighi wa tazkiyatin nufus. Artinya, adapun langkah dalam penyampaian risalah adalah dengan membacakan Al-Quran. Kemudian Allah menyusulinya dengan penyucian jiwa dari berbagai kotoran. Setelah itu Allah mengakhirinya dengan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Karena keduanya hanya bisa sempurna setelah penyampaian risalah dan penyucian jiwa.
hadirin hadirat yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua dari surah Al-Jumu'ah tersebut Allah tutup dengan firman, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dengan kata lain, sebelum Rasulullah mendidik masyarakat melalui 3 tahap di atas, mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Tentu saja kita semua tahu setelah Rasulullah mendidik dan membimbing mereka, kemudian setelah itu tumbuhlah masyarakat yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebaikan. Rasulullah sebagai manusia terbaik juga diutus sebagai seorang pendidik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya yang terekam dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 111, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Bagaimana beliau bersabda? Beliau bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar atau pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, pendidikan yang baik adalah penentu kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semua, beliau menjadi teladan sempurna bagaimana pendidikan bisa mengubah individu, masyarakat bisa menjadi lebih baik, menjadi sempurna dan koheren. Jamaah pengajian rutin malam Kamis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan perihal meneladani Rasulullah dalam hal mendidik. Pendidikan yang diajari oleh beliau bukan hanya perihal tentang ilmu pengetahuan saja, namun juga merupakan pilar utama dalam membentuk akhlak yang mulia dan iman yang kokoh. Semoga apa yang tadi dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, jadi orang yang manfaat dan barokah. Saya juga mohon didoakan mudah-mudahan santri-santri kami dan para santri-santri yang tidak hanya ada di sini tapi di pesantren yang lain dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang akan datang manfaat lidini wal ummah. Jadi orang-orang yang bisa menjadi pasukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan dakwah minimal diawali dari keluarga dan masyarakat lingkungan terdekatnya.